Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita ada dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam pimpinan Tuhan. Saudaraku, sebelum kita memulai semua aktivitas kita hari ini, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kehidupan hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami memahami akan sabda-Mu, serta tetap setia berjalan di jalannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami memulainya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita pada hari ini dari Yunus 4 ayat yang keempat. Yunus 4 ayat yang keempat, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Demikian firman Tuhan dari Yunus 4 ayat yang keempat dengan topik renungan harian kita pada hari ini, layakkah engkau marah? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini nats firman Tuhan dari Yunus 4 ayat yang keempat menceritakan bagaimana seorang tokoh, sosok Yunus yang marah kepada Tuhan. Mengapa Yunus marah kepada Tuhan? Saudara-saudari, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyampaikan kepada Yunus dari kitab Yunus bahwa ketika melihat Niniwe bertobat dan Allah tidak menghukum kota itu, Yunus marah. Ya, Tuhan mengutus Yunus pergi ke kota Niniwe. Kota Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur yang selama ini suka menyerang daerah sekitarnya untuk memperluas wilayahnya, termasuk orang Israel. Oleh karena itu, Yunus tidak suka kalau kota Niniwe yang selama ini sudah berbuat jahat, mengalahkan daerah-daerah kerajaan-kerajaan di sekitarnya hanya untuk memperluas wilayah mereka. Yunus tidak mau kota itu menjadi kota yang bertobat. Oleh karena itu, jikalau kita membaca dari Yunus pasal 1 pun, Yunus tidak mau pergi ke kota Niniwe. Dia pergi ke Tarsis. Dia meninggalkan, dia tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menyerukan seruan pertobatan bagi kota Niniwe. Karena Yunus tahu bahwa dia mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebagai seorang nabi, dia mengenal Tuhan sebagai Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan maaf, mau memaafkan kesalahan orang-orang yang sudah berbuat dosa kepadanya. Dan dia tahu bahwa ketika Tuhan menyerukan seruan pertobatan melalui para nabinya, bangsa yang diserukan untuk bertobat itu melakukan pertobatan, Allah pasti menyesal. Allah pasti mengampuni bangsa itu, dan bangsa itu tidak akan menjalani penghukuman oleh karena pertobatan yang mereka lakukan. Inilah yang menjadi alasan mengapa Yunus marah kepada Tuhan, sehingga dikatakan dalam Yunus 4 ayat 4, layakkah engkau marah? Saudara-saudari, apa yang dilakukan Yunus? Boleh jadi hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan.
kita marah, kita tidak senang. Ada orang-orang yang bertobat dari kesalahan mereka. Dan kita tidak mau dia bertobat. Oleh karena apa? Kesalahan, kejahatan yang selama ini mereka lakukan sudah sungguh-sungguh sangat jahat. Sudah sungguh-sungguh sangat menyakiti kita. Sehingga menurut pandangan kita, dia tidak layak untuk diampuni. Dia tidak layak dimaafkan. Dia tidak layak mengalami pertobatan. Kita marah. Padahal Tuhan sangat mengasihi semua orang. Siapakah kita yang layak mendapat pengampunan dari Tuhan? Semua hanya oleh karena anugerahnya. Allah mengasihi, Allah mengampuni semua orang. Ya, terlebih orang-orang juga yang mau mengalami pertobatan, perubahan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Allah sangat mengasihinya dan Allah mau mengampuni kesalahannya. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, tindakan amarah ya terhadap saudara-saudari kita yang bertobat dari kesalahannya adalah suatu tindakan yang tidak benar, sama seperti yang dilakukan oleh Yunus. Jikalau Tuhan saja sudah mengampuni orang-orang yang berdosa, mari kita juga mengampuni orang-orang yang sudah berbuat dosa, berbuat jahat kepada kita. Karena kasih Tuhan juga nyata bagi mereka, bukan hanya bagi kita. Ya, jikalau ada orang yang bertobat, ya bersukacitalah, karena itulah yang Tuhan harapkan bagi setiap orang-orang yang ada di dunia ini, kasihnya bagi semua orang. Dan dalam kehidupan kita, janganlah kita suka marah ya, karena amarah tidak mendatangkan kebaikan. Amarah, hati yang dikuasai oleh amarah akan membawa kita jatuh kepada dosa. Karena itu, mari tetap mengasihi semua orang sama seperti Tuhan mengasihi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini yang membukakan bagi kami bahwa kami tidak layak marah terhadap saudara-saudari kami yang mengalami pertobatan. Hidup mereka yang mau menerima Kristus, yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa di surga, kami memohon Roh Kudus menguatkan, memampukan kami untuk sanggup juga mengasihi orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kami, berbuat tidak baik kepada kami, dan mau mengampuni mereka, karena kami juga telah mengalami pengampunan dari Kristus. Kami sendiri sudah mengalami kasih Kristus yang begitu besar dalam hidup kami. Oleh karena itu kami tidak layak marah kepada saudara-saudari kami yang mau bertobat, yang mau mengasihi, yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mendoakan semua saudara-saudari kami dimanapun berada, dalam setiap aktivitas pekerjaan yang kami lakukan, biarlah kami lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi, jemaat Tuhan yang ada dimanapun, agar kiranya dalam kehidupan mereka tetap mengandalkan Tuhan, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di tengah-tengah keluarga. Kami percaya Tuhan nyatakan kasih-Mu, berkat-Mu bagi kami semua. Anak-anak kami yang sedang mengikuti ujian kenaikan kelas, yang sedang berupaya untuk meraih masa depan yang baik, kami percaya Tuhan menolong. Terkhusus kami mendoakan anak-anak kami yang mau khususnya menjalani tes demi tes untuk boleh masuk dalam sekolah Bintara Polisi. Kami mendoakan ya Tuhan, anak yang kami kasih Adriel, Kara Barus, Ari Purba, Kia Limbang, Pindo Sembiring, dan mungkin anak-anak kami yang lainnya juga yang sedang mencari perguruan tinggi untuk melanjutkan studi mereka. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, kami percaya bahwa dalam kuasa-Mu Tuhan, anak-anak kami ini boleh meraih masa depan yang baik, dan apa yang mereka cita-citakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah itu yang terjadi, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mendoakan yang kami kasihi adik kami Jipa yang hari ini akan ujian skripsi, mampukan dia dengan ketenangan hati,
hikmat dari Tuhan, mempertahankan skripsinya dengan baik. Kami mendoakan pembangunan gedung KKR dan rumah pastori di GPKP Runggun Sitelusada. Kami percaya Tuhan menolong dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Pelayanan gereja-gereja Tuhan boleh bersaksi tentang Tuhan bagi banyak orang dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami menjalani hidup kami hari ini, kami percaya Tuhan menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur hanya kepada Bapa yang di sorga. Amin. Saudara-saudari, mari kita menjalani kehidupan kita hari ini dengan tetap mengasihi semua saudara-saudari kita oleh karena Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan ketika kita beraktivitas bekerja hari ini dan juga dalam pelayanan kita, mari tetap bersuka cita, tetap menjaga kesehatan, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.